Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Yusriadi di channel komentar supporter bola 62. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan tim Asia Tenggara ya. Kita tahu bersama tim Asia Tenggara ini sudah 3 tim atau 3 negara yang sudah berhasil mencicipi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Kita tahu bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, negara Asia Tenggara ini salah satu negara ya di benua Asia ya, berada di Asia Tenggara. Ada sekitar 11 negara ya di Asia Tenggara yang sepak bola mereka tentunya masih dalam tahap perkembangan, dimana kalau kita melihat rekam jejak di Piala Dunia ya, negara Asia Tenggara ini tidak pernah mampu mewakili Asia di Piala Dunia yang dilangsungkan dari tahun ke tahun ya, dari 4 tahun sekali, dan negara Asia Tenggara ini hanya mampu berhasil meloloskan diri sampai di putaran ketiga saja. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, ketiga negara ini yaitu Thailand ya, Thailand, ada Vietnam, ada yang terbaru timnas Indonesia. 3 negara inilah yang sukses berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan terbaru kemarin timnas Indonesia. Namun teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita melihat ketiga negara ini ya, khususnya ya Thailand lah yang pertama kali di era keemasan mereka ya, di tahun 2018 ini adalah prestasi tertinggi timnas Thailand. Kita tahu bersama timnas Thailand ini adalah negara sepak bola Asia Tenggara yang paling menonjol di Asia Tenggara, dimana kalau kita melihat kejuaraan Asia Tenggara yaitu AFF, dan timnas Thailand inilah yang paling banyak mengoleksi gelar juara Piala AFF ya. Ini artinya Thailand inilah yang notabene-nya ya timnas atau negara yang paling sukses di Asia Tenggara. Dan timnas Thailand ini pernah mencicipi Piala Asia ya, Piala kualifikasi Piala Dunia maksud saya, sampai ke putaran ketiga di tahun 2018 ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Di tahun 2018 ini Thailand sukses melewati putaran kedua ya, dimana Thailand ini di tahun 2018 ini kalau kita melihat beberapa media di tahun 2018 ini, timnas Thailand ini tergabung di grup F ya di tahun 2018, di mana dia tergabung bersama Irak, tergabung bersama Vietnam, Indonesia, dan Cina Taipei. Dan Thailand ini sukses menjadi tidak salah juara grup ya, sangat luar biasa, dan sukses melaju ke putaran ketiga teman-teman supporter dan para pencinta bola. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi timnas Thailand ya, di mana timnas Thailand sukses pertama kalinya tim Asia Tenggara tampil di putaran ketiga ya, dimana timnas Thailand ini di putaran ketiga ya, formatnya ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bersama format putaran ketiga ini ya di tahun 2018 ini masih memakai format lama, berbeda dengan yang ada sekarang di tahun 2014 di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, dimana di tahun 2018 ini yaitu di Rusia ya kemarin yang di tuan rumah. Di formatnya itu masih jatah Asia itu masih 4+1 melalui jalur playoff. Jadi jatahnya 4 saja, satunya lewat jalur playoff. Dan pada saat itu Thailand ya sebagai negara Asia Tenggara pertama yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini sukses ya teman-teman supporter dan para pecinta bola. Di putaran ketiga ini dia tergabung di grup P ya. Kalau kita lihat grupnya ini, grup A ada Iran ya, ada Iran, Korea Selatan, ada Uzbekistan, ada Cina ya,
ada Qatar, ada Syria. Kemudian Thailand ini tergabung di grup B, ya, di mana Thailand ini bersama Australia, timnas Australia, timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Uni Emirat Arab, ya, dan ada Irak. Ini artinya Thailand di putaran ketiga ini cukup berada di grup, boleh dikatakan grup neraka, ya. Karena kenapa? Dia tergabung bersama Australia. Australia ini adalah salah satu langganan Piala Dunia. Sementara ada Jepang. Jepang ini adalah salah satu langganan Piala Dunia juga, ya, di Asia, khususnya zona Asia. Kemudian ada Arab Saudi. Arab Saudi ini adalah langganan Piala Dunia juga. Dan kemudian ada Uni Emirat Arab, meskipun Uni Emirat Arab ini hanya boleh dikatakan hanya sebagai pelengkap di kualifikasi Piala Dunia tahun 2018, karena memang sejarah Uni Emirat Arab ini tidak pernah mencapai Piala Dunia, ya, sepanjang sejarah. Dan ada Irak. Irak ini adalah salah satu tim, ya, terbaik di Asia dan pernah mengoleksi gelar Piala Asia. Ini artinya timnas Thailand di tahun 2018 itu adalah tergabung di grup neraka di putaran ketiga. Dan ini terbukti teman-teman supporter, di mana Thailand tidak pernah meraih kemenangan dan hanya mengoleksi 2 poin di putaran ketiga. Dan sehingga Thailand ini tersingkir, karena kita tahu bersama cukup sulit memang untuk bersaing di putaran ketiga ini di tahun 2018, di mana hanya 2 tim yang berhak untuk meloloskan diri. Dan Thailand harus bertemu 3 negara kuat, ya, 3 negara kuat di langganan Piala Dunia, itu Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi, sehingga agak sulit untuk melaju untuk sampai di putaran final Piala Dunia atau melaju ke Rusia pada saat itu. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita lihat lagi ada Vietnam, ya. Vietnam ini juga sukses, ya, memberikan dampak yang luar biasa di era keemasan mereka di tahun 2022. Saat itu dilatih oleh pelatih blontos mereka, ya, Park Hang-seo. Ya, pelatih ini cukup sukses juga ketika itu, di mana Vietnam ini sukses, ya, di putaran kedua. Dan sehingga pada saat itu Vietnam yang tergabung di grup, ya, di grup G, ya, bersama Uni Emirat Arab, Thailand, Malaysia, dan sukses berhasil melaju ke putaran ketiga. Ini adalah era keemasan timnas Vietnam pada saat itu di tahun 2022, di mana sukses melaju ke putaran ketiga. Dan ini sangat luar biasa teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita melihat di, ya, putaran ketiga ini cukup luar biasa, ya, di mana timnas Vietnam berhasil melaju, namun di putaran ketiga ini tidak bisa berbuat banyak, ya, karena formatnya masih menggunakan format lama, ya, format lama, di mana format di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 sama dengan format 18, di mana formatnya masih jatah Asia, ya, itu masih 4 tim lolos otomatis, sementara 1 tim playoff, ya. Ya, sehingga timnas Vietnam di putaran ketiga, yang dimana dia tergabung di grup B juga di tahun 2022 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina Taipei, dan Oman. Vietnam sementara di grup A ada Iran, ada Korea Selatan, ada Uni Emirat Arab, ada Irak, ada Syria, dan Lebanon. Ya, dan pada saat itu teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau tidak salah yang lolos ke Piala Dunia pada saat itu adalah di grup A, lolos otomatis itu adalah Korea Selatan dan Iran. Kemudian di grup B ini, kalau kita lihat peta persaingan di saat timnas Vietnam lolos ke putaran ketiga ini memang agak sulit juga, ya, karena harus berhadapan dengan langganan Piala Dunia seperti Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi. Dan mungkin kalau Oman dan Cina ini tidak terlalu, tapi ketiganya ini agak sulit untuk kalau kita melihat rekam jejak mereka di Piala Dunia,
cukup sulit memang untuk mengalahkan mereka, di mana di tahun 2022 itu teman-teman supporter dan para pencinta bola, timnas Vietnam tidak mampu berbuat banyak di waktu itu, di mana ya timnas Vietnam ini hanya mengoleksi beberapa poin saja di seluruh pertandingan. Dan yang terakhir teman-teman, timnas Indonesia ini cukup luar biasa, di mana timnas Indonesia ini di tahun 2024 ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran ketiga untuk pertama kalinya, sekaligus membuktikan bahwasanya bukan hanya Thailand dan Vietnam yang bisa mencicipi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Dan di kualifikasi Piala Dunia ini, di putaran ketiga nanti, kita tahu bersama timnas Indonesia ya, timnas Indonesia sukses ya melaju setelah di putaran pertama melawan Brunei, menaklukkan Brunei di putaran kedua, tergabung di grup F kalau tidak salah bersama Irak, bersama Vietnam, Filipina ya. Luar biasa timnas Indonesia ini sukses ya, meskipun kalah 2 kali di kandang melawan Irak maupun di tandang Irak, bermain imbang melawan Filipina 1 kali, tapi sukses menaklukkan pesaingnya yaitu Vietnam 2 kali beruntun ya, sehingga timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga bersama timnas Irak. Dan menariknya ya, ada yang mungkin teman-teman supporter punya pandangan yang berbeda ya, tapi menariknya di putaran ketiga di kualifikasi yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini, yang di tahun 2026 nanti, Indonesia sedikit diuntungkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di putaran ya kualifikasi kali ini, jatah Asia itu dari 4 bertambah 4. Berarti ada 8 tim yang lolos otomatis nantinya di Piala Asia, dan 1 tim itu akan melewati jalur playoff. Ini artinya timnas Indonesia punya peluang besar untuk meloloskan diri ke Piala Dunia, di mana putaran ketiga ini drawingnya ya, pembagian grupnya ada 3 tim ya, di mana timnas Indonesia semoga tergabung di grup agak lumayan ya, bukan mudah ya, tapi agak lumayan tidak terlalu berat. Kita mudah-mudahan terhindar dari tim-tim langganan Piala Dunia, karena kita tahu format sekarang ini ada 8 tim, akan dibagi 3 grup nantinya teman-teman supporter dan para pencinta bola, di mana di grup A, B, C ini akan dibagi 6 tim, dan 2 tim di setiap grup ini akan pasti lolos ke Piala Dunia, dan sisanya yang finish di urutan 3-4 dipastikan akan berlaga di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket lagi yang nanti di putaran 4 akan dibagi 2 grup, di mana akan dibagi 2 grup ini, masing-masing juara grup akan lolos otomatis, sementara runner up akan bertarung lagi untuk memperebutkan jatah playoff ke melawan negara zona Amerika. Dan ini menarik, semoga timnas Indonesia dengan format baru ini memanfaatkan kesempatan ini ya. Format ini akan cukup menguntungkan timnas Indonesia. Kita yakin bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kita tahu bersama timnas Indonesia akan melangsungkan undian ya kalau tidak salah bulan ini, undian penempatan grup di putaran ketiga, dan semoga timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia di Amerika Serikat di tahun 2026, dan semoga kita bisa memanfaatkan regulasi terbaru FIFA ini untuk lolos ke Piala Dunia. Mungkin teman-teman sudah punya sudut pandang lain, apakah peluang timnas Indonesia punya peluang untuk lolos atau bagaimana? Silahkan dikomentari di kolom komentar sudut pandangnya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Terima kasih. Salam sepak bola, salam pencinta bola, salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.